Nah, ini di sini materi pertama, pendahuluan dari teori moneter. Teori moneter sama ekonomi moneter itu ya kurang lebih sama ya. Di sini teori moneter pun juga nanti pembahasannya di wilayah ekonomi. Kita lebih ke definisi secara keilmuan aja, apa itu moneter ya, ekonomi moneter. Kata moneter itu berasal dari kata moneta, artinya uang. Jadi kalau ilmu ekonomi moneter ya sekiranya ilmu tentang kaitannya dengan uang. Tapi ya lebih didefinisikan sebagai berikut ya. Segala aktivitas yang berkaitan dengan arus keuangan dikelompokkan dalam pokok bahasan moneter, baik teori-teori tentang uang, bagaimana pengelolaannya, kebijakan, instrumen, maupun institusi yang menjadikan uang sebagai objek aktivitasnya. Jadi di sini segala sesuatu tentang uang ya, ada kaitannya dengan uang. Ekonomi moneter di sini definisinya kalau kita simpulkan sekali lagi, bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari sifat, fungsi, dan peranan serta pengaruh uang terhadap aktivitas perekonomian sebuah negara. Jadi segala sesuatu tentang uang. Nanti di dalam moneter berarti kita mempelajari tentang istilahnya salah satunya contoh peredaran uang negara, kemudian dan lain sebagainya ya, mungkin perbankan ya, perbankan itu tidak jauh dari nanti sebagai contoh kasus pembahasan dalam teori moneter. Nanti yang kedua ada yang namanya istilah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Jadi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar ya. Baik itu menambah jumlah uang yang beredar ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan nanti di teori moneter, kalau kalian lihat di silabus ya, silabus itu nanti kita ada dalam sudut pandang ekonomi syariah ya, sesuai kita ekonomi syariah. Jadi kita mempelajari secara konvensional, sekilas, juga mempelajari secara ekonomi syariah. Kalau di dalam syariah ini di sini nanti kita kas dari ekonomi syariah itu adalah adanya bagi untung, bagi rugi atau profit dan loss sharing ya, itu merupakan sistem utama ekonomi syariah. Terus di sini berikutnya adalah mengapa ekonomi moneter perlu dipelajari. Ini slide-nya belum. Ekonomi moneter itu menarik ya menurut saya, penting karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah, keuangan, inflasi, perbankan itu kalau dibayangkan ya, diimajinasi itu istilahnya sesuatu ilmu yang menarik untuk dipelajari ya. Ini penting ya, karena uang di sini memegang peranan penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pastinya tidak terlepas dari yang namanya aktivitas yang berbau uang ya. Hampir setiap hari kita ada pengeluaran ya, uang. Jangan-jangan kalau kita punya simpanan uang yang banyak ya, misalnya di bank, itu kemudian kita merasa uang kita aman. Ingat ada ini ya, ada inflasi ya, pencuri yang tidak ada polisinya. Kita nyimpan uang 10 juta, selama 10 tahun aja, itu nilainya sudah jauh berbeda ya. Kita bisa rasakan 10 juta dahulu dengan 10 juta sekarang, itu nanti namanya kita kena inflasi. Nah nanti di sini istilahnya penting ya, penting bagi kita belajar teori moneter, salah satunya uang, daya beli uang, inflasi, dan lain sebagainya. Nah ini ya, beberapa fenomena moneter nanti yang akan kita pelajari ke depan antara lain kaitannya dengan bertambahnya jumlah uang yang beredar, kemudian berkaitan dengan bank itu berubahnya kebijakan pemerintah terhadap suku bunga, kemudian ada juga kredit macet pada perbankan lagi,
fluktuasi nilai tukar itu juga bank lagi kan, bank valuta asing ya. Karena apa? Uang kan perbankan kan bank duit ya. Jadi nanti kita memang tidak terlalu jauh dengan aktivitas perbankan di dalam studi kasus kita maupun pemerintah ya selaku pelaku yang membuat kebijakan moneter. Kemudian yang lain lagi ada di sini misalnya tentang ini ya, kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga, kebijakan Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah, kebijakan BI dalam mendorong penyaluran kredit. Itu dampaknya terhadap perekonomian kita bagaimana, terhadap daya beli uang kita itu bagaimana. Nanti kita yang akan buat diskusi ya, pendalaman untuk 1 semester ke depan. Ruang lingkup ekonomi moneter ini tidak perlu saya bacakan satu-satu, di silabus ada ya. Mulai dari uang yang beredar ya, uang dalam pandangan Islam, kemudian jumlah uang yang beredar, inflasi, krisis ekonomi, sebagaimana pada layar ya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa memahami kasus dan memberikan solusi ya, solusi terhadap masalah moneter di negara kita misalnya. Di sini nanti ada istilah ekonomi moneter ya, itu dalam konvensional, juga nanti di dalam syariah ya, dalam materi pembahasan kita. Karena berkaitan dengan bank, teori moneter tidak jauh dengan bank, maka nanti di sini corak ekonomi moneter konvensional kita itu pembahasannya adalah bunga. Ada kaitannya dengan bunga. Kan perbankan ini menyalurkan ya, nasabah pinjam, istilahnya nasabah nabung, kemudian dipinjamkan itu kan ada bunga ya di dalam transaksinya. Secara konsep atau fungsi uang, nanti dibahas di materi presentasi, itu ada fungsi uang ya, presentasi mahasiswa, uang itu hanya sebagai alat tukar. Tidak boleh uang itu sebagai komoditas ya, tapi di dalam konvensional uang itu sebagai komoditas perdagangan. Contohnya di sini adalah kurs jual, kurs beli pada bank-bank valuta asing ya. Itu mengandung riba, menyebabkan inflasi ya, sehingga muncul kredit spekulasi. Nah, spekulasi ini pasti nanti menyebabkan inflasi atau nanti kita kenal itu nanti sebenarnya kalau tatap muka menarik ya, ada bubble of economy ya, ekonomi balon ya. Kelihatannya kaya, tapi ternyata uang itu nggak ada nilainya, seperti gelembung kosong ya. Bubble of economy. Kemudian muncul nanti pasar moneter seperti pasar uang, pasar modal, obligasi, derivatif. Ini juga pasar uang ya, istilahnya muncul spekulasi resiko ya, resiko muncul spekulasi pada sektor ini. Maka nanti di sini cara ekonomi modern ya, dikotomi real dan moneter, atau bahasanya nanti bunga ini sektornya sektor real dan sektor non real, wilayahnya ekonomi moneter konvensional. Kemudian kita bandingkan dengan Islam. Nanti ekonomi moneter dalam pandangan Islam itu nanti kita otomatis kebijakan moneter yang menghindari adanya suku bunga, tetapi beralih ke bagi hasil ya, bagi hasil. Sektor keuangan Islam pada hakikatnya merupakan sektor keuangan yang berkaitan dengan arus uang. Aktivitas utamanya itu adalah investasi. Sehingga sektor ini itu berkaitan dengan adanya sektor real. Nah, nanti kalau wilayahnya ekonomi Islam itu hanya sektor real, sedangkan ekonomi konvensional itu sektor non real dan sektor real. Ya. Apa itu sektor real dan non real? Ini bisa dibahas di materi berikutnya, namun sekilas saja. Real itu kalau nggak salah real gitu ya, bahasa Inggris itu nyata. Nyata itu berarti wujud ya, berwujud. Artinya sektor real itu aktivitas perekonomian yang memang real ada, misalnya ada produksi, ada konsumsi, ada perdagangan, jual beli dan lain sebagainya, dilihat secara kasat mata itu ada transaksinya. Itu nanti wilayahnya ekonomi syariah sektor real. Sedangkan sektor non real yang menjadi bagian ekonomi konvensional itu adalah
non real berarti tidak nyata. Tidak nyata itu contohnya misalnya ada orang kaya dari bermain di forex ya, foreign exchange atau tukar menukar valuta asing, jual beli tapi yang tidak syariah. Itu kaya ya, tapi apakah ada produksi? Nggak ada. Ada konsumsi? Nggak ada. Ada jual beli, yang dijual belikan uang ya. Jadi itu memang barang atau jasa di dalamnya itu tidak ada. Itu nanti sektor non real. Ini menyebabkan sebenarnya kalau terlalu dipraktekkan tinggi yaitu menyebabkan bubble of economy ya, ekonomi balon, mengandung riba, menyebabkan inflasi ya, sektor non real itu. Maka di sini ekonomi syariah ini harapannya dengan membahas ekonomi harapannya bisa memberikan solusi ya, solusi bagi sakitnya sistem moneter di Indonesia atau sakitnya keuangan di negara kita maupun negara lain ya. Di mana sih negara yang nggak kena inflasi? Banyak sekali ya, bukan hanya Indonesia negara yang kena inflasi. Bubble of economy itu, ekonomi balon itu bukan hanya Indonesia, luar negeri ada yang lebih parah lagi. Harapannya dengan adanya Islam yang mengatur tentang ekonomi, di sini bisa memberikan pembenahan perbaikan dalam sistem ekonomi dunia. Dan itu ya, itu sekilas prolog ya atau pengantar tentang teori moneter, yaitu nanti kita berkaitan dengan uang, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang uang. Tujuan kebijakan pemerintah itu secara umum ada dua, yaitu menjaga inflasi, jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Jangan sampai rupiah yang ada di Indonesia itu merosot. Nah, kita pasti sebagai rakyatnya atau warga negaranya sangat dirugikan sekali ketika rupiah kita itu mengalami pemerosotan ya, istilahnya inflasi ya juga ya. Jadi kestabilan nilai rupiah ini perlu dikendalikan oleh pemerintah. Itu merupakan tujuan kebijakan moneter bagi pemerintah ya. Cukup pada pertemuan kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Untuk presentasi besok lewat